Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kemudian kita akan dari ayat per ayat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud berkata begini, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, dengarkan baik-baik. Fa innahu imma amrun ya'muru bih, karena biasanya kalau Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, pasti biasanya kalau enggak perintah atau isinya apa? Larangan. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, siap-siap, berarti ada perintah ini, atau apa? Larangan. Contoh misalnya dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, hai orang-orang yang beriman, jauhi dugaan-dugaan buruk. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan banyak lagi yang lain, Pak. Sehingga kita ambil faidah dari situ, Pak, bahwa amal itu konsekuensi dari iman. Iman dan amal itu sesuatu yang berendengan, tak bisa dipisah. Maka orang yang memisah antara iman dan amal ini murji'ah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, kata-kata kutiba alaikum ini kata para ulama ahli usul fikih artinya kepada wajib. Diwajibkan atas kalian as-siyam, itu apa? Saum. Syekh Utsaimin mengatakan syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama muslim, yang kedua apa? Balik, yang ketiga apa? Berakal, yang keempat apa? Mukim, tidak musafir. Yang kelima apa? Qudroh, mampu, tidak sakit, ya, atau tidak lemah akibat daripada usia tua yang paling renta. Dan yang keenam, ini khusus wanita bila tidak ada penghalangnya berupa haid atau nifas. Nah, ini syarat wajib puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ketahuilah ya akhi, kewajiban puasa kepada umat Islam di zaman Rasul itu melewati 3 fase. Fase yang pertama, Allah wajibkan puasa setiap bulan 3 hari ditambah puasa Asyura. Ini fase yang pertama. Jadi sebelum diwajibkan bulan Ramadan, Allah wajibkan berpuasa setiap bulan 3 hari ditambah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura apa? Puasa Asyura 10 Muharram. Ahsan. Puasa Asyura tadinya wajib itu. Ya. Kemudian ya akhwat Islam azakumullah wa yakum memasuki fase kedua, yaitu perintah berpuasa di bulan Ramadan tapi diberikan apa? Pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Jadi di awal itu di bulan puasa Ramadan tuh nggak wajib. Maksudnya diberikan pilihan aja. Silakan.
Kamu puasa, silakan. Tapi kalau kamu nggak puasa, bayar fidyah. Fase yang ketiga, Allah wajibkan Ramadan. Iya. Dalam ayatnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Nah ini Pak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Apa itu siyam? Siyam secara bahasa dari kata as-saum itu al-imsak. Itu menahan diri. Adapun secara istilah kata Syekh Utsaimin, as-saum artinya al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ma'an niyah, disertai dengan apa? Niat. Disertai dengan niat. Itu siyam namanya Pak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian ini? Hah? Yahudi dan Nasrani. Iya. Tapi Pak, di zaman Yahudi, di zaman Nabi Musa, yang namanya puasa itu 24 jam, Pak. Kalau kita kan enak, alhamdulillah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau di zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu Masya Allah, jam 6 misalnya ya, jam 6 sore makan, dah langsung mulai puasa, terus sampai jam 6 sore lagi. Masya Allah, ya. Makanya berat sekali di zaman dahulu itu. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyebutkan apa tujuan kalian berpuasa. Itu apa? Agar kalian bertakwa. Maka dari itu ya akhi, puasa yang tidak menimbulkan ketakwaan itu tandanya puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, Ustadz, apa sih tandanya puasa saya diterima oleh Allah? Jawabnya, Anda setelah Ramadan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu betul-betul ya menghasilkan ketakwaan hati kita. Itu berarti tanda insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Apa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat ini? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ayyaman ma'dudat artinya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat di sini yaitu puasa setiap bulan 3 hari ditambah dengan puasa Asyura tadi. Sebagian ulama mengatakan ayyaman ma'dudat artinya puasa di hari-hari Ramadan. Ya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Coba Pak, Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan sebuah faidah dari ayat ini. Beliau berkata, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Dan Allah mengesankan seakan hari-hari ini sedikit, tidak banyak. Biasanya jiwa kita itu Pak, kalau memandang sesuatu itu berat dulu, wah ngamalinnya juga kayaknya berat gitu Pak. Tapi kalau kita memandang sesuatu itu ringan, insya Allah kita akan semangat gitu. Makanya kalau antum melakukan tugas, misalnya antum diberikan tugas dan antum sudah belum apa-apa sudah menganggap tugas itu berat, wah pasti antum melakukannya pun juga dengan penuh keterpaksaan gitu Pak. Tapi kalau antum melihat Masya Allah ini ringan dan yang lainnya ya Masya Allah, maka di sini Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar lalu ia tidak berpuasa, maka hendaklah mengganti dengan hari-hari yang lain. Ya. Allah mengatakan orang yang wajib qadha itu ini. Yang pertama orang sakit. Yang kedua siapa? Musafir. Berarti yang wajib qadha itu yang ditujukan oleh ayat 2 orang. Yang pertama siapa? Orang sakit. Yang kedua apa? Musafir. Lalu Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka hendaklah ia mengganti di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain.
Ya. Ketahuilah akhi, para ulama usul fikih berbeda pendapat. Apakah mengqadha itu wajib dengan perintah yang baru atau tidak? Yang dirajihkan oleh banyak para ulama muhaqqiqin seperti Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti dan banyak yang lainnya, bahwa qadha itu membutuhkan perintah yang baru. Membutuhkan perintah yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qadha atas orang ini. Siapa itu? Orang yang sakit, kemudian orang yang musafir dan tidak berpuasa. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau ada orang yang tidak berpuasa, ya? Kalau ada orang yang tidak berpuasa, tapi bukan karena udzur. Dia tidak berpuasa malas saja, malas ya, capek puasa. Maka apakah orang seperti ini masuk dalam ayat ini atau tidak? Karena kan Allah mengatakan tadi, siapa yang sakit atau safar hendaklah mengqadha di hari-hari yang lain. Nah sekarang kalau ada orang yang nggak berpuasa sengaja, dia tidak sakit, tidak safar, tidak pula haid, tidak nifas, tidak ada udzur, kemudian dia tidak puasa, apakah dia masuk dalam ayat itu? Jawabnya tidak. Apakah dia wajib qadha? Jawabnya tidak perlu. Karena qadha sudah tidak ada manfaatnya buat dia. Jadi gimana dong? Yang rajih dari pendapat para ulama, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan orang seperti ini untuk mengqadha. Sementara jumhur ulama mengatakan, oh enggak bisa, dia harus qadha. Dalilnya qiyasul aula. Kata mereka, orang yang punya udzur saja wajib qadha, masa yang enggak punya udzur enggak qadha? Namun dijawab, antum mengkiaskan dua perkara yang tidak sama. Tidak sama antara orang yang punya udzur dengan orang yang tidak punya udzur. Bagaimana hendak dikiaskan? Tidak bisa. Maka dari itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, ya orang yang sengaja tidak puasa itu Pak, tidak ada manfaatnya qadha buat dia. Karena dosanya terlalu besar. Maka dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa hendaklah membayar fidyah. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Fase puasa Ramadan itu diberikan pilihan dulu. Ya, antara yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Siapa yang berpuasa bagus. Siapa yang tidak berpuasa wajib bayar fidyah. Ini fase yang pertama, Pak, sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa, maka dia wajib membayar apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Dari sini akhi kita ambil faidah. Apa faidahnya? Pertama, ya, bahwa terjadi ayat nasikh dan mansukh. Karena ayat ini tadinya membolehkan orang tidak puasa. Kemudian setelah Allah turunkan, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang berpuasa hendaklah berpuasa, maka berarti itu sudah menghapus hukum yang tadi. Ya, maka sudah tidak ada pilihan lagi kalau begitu. Nah, ini terjadi nasikh mansukh, dihapus. Ya, apa sih nasikh mansukh, Pak? Nasikh mansukh itu artinya ayat yang menghapus. Mansukh itu artinya ayat yang dihapus, ya. Di mana nasikh mansukh itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayat yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus, hukumnya saja yang dihapus. Contohnya tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa, dia wajib bayar fidyah. Tapi ini sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Yang menghapusnya pun juga ada. Ya. Keadaan yang kedua, ayat yang sudah dihapus. Ya. Ayat yang sudah apa? Dihapus. Baik hukumnya
ayat tersebut ya dihapus, ya hukumnya demikian pula ayatnya pun tidak ada. Yaitu contohnya ayat rajam. Ayat rajam itu tadinya ada dalam Al-Quran, Pak. Itu firman Allah, wazani wazaniyatu, ya, farjumuhuma, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Begitu bunyi ayatnya. Dan laki-laki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina, maka rajamlah ya oleh kalian. Ayat rajam ini dihapus, bukan hukumnya, tapi apa? Ayatnya saja. Maaf, ini yang kedua ya. Yang dihapus ayatnya tapi hukumnya masih ada. Maaf, itu maksudnya yang kedua. Yang kedua itu adalah ayat yang dihapus ayatnya tapi hukumnya tidak dihapus. Itu contohnya ayat rajam. Karena ayat rajam itu tadinya termasuk Al-Quran, kemudian ya tidak dimasukkan tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukumnya masih ada sampai hari kiamat. Yang ketiga adalah yaitu ayat yang ya kebalikan dari itu, ya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Yaitu ayatnya ada, hukumnya sudah dihapus. Ini yang pertama ya. Yang pertama tuh ya. Yang pertama ayatnya ada, hukumnya sudah dihapus. Yang kedua ayatnya tidak ada tapi hukumnya ada. Yang ketiga ini dua-duanya tidak ada dari sisi hukum dan ayatnya. Iya, saya lupa ayatnya itu saya lupa. Ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengadakan nasikh mansukh, Pak? Apa hikmahnya? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin terjadi nasikh mansukh. Kata orang Mu'tazilah enggak masuk di akal. Masa sih Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kan Allah Maha tahu. Jadi kenapa sih harus dihapus? Sebab kalau dikatakan ada ayat yang dihapus, berarti Allah tidak tahu apa yang lebih maslahat nanti. Paham gak, Pak? Ini alasannya siapa? Orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu mengingkari adanya nasikh dan mansukh. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan ada nasikh mansukh. Pertama, secara bukti kenyataan ada nasikh mansukh. Banyak ayat-ayat yang dimansukh hukumnya. Ya. Yang kedua, sebetulnya tidak bertabrakan dengan ilmu Allah tentang kemaslahatan makhluk. Justru itu menunjukkan akan ilmu Allah, bahwasanya manusia itu, Allah itu tahu keadaan manusia. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kalau langsung diwajibkan berat sekali buat mereka, maka Allah wajibkan dulu segini. Setelah itu Allah hapus, diganti dengan yang lebih berat dari itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Ya. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya. Nasikh mansukh itu justru sebetulnya menunjukkan kepada faedahnya yang pertama, menunjukkan akan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba. Yang kedua, menunjukkan ya terkadang Allah ingin menguji. Allah ingin menguji dengan adanya nasikh dan mansukh sebagai ujian untuk kita semuanya. Nah ini ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Baik ya akhi azakumullah, Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu puasa kemudian tidak berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah. Ibnu Abbas berpendapat ayat ini tidak dimansukh 100%. Ibnu Abbas berpendapat ayat ini tidak dihapus 100%. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk siapa? Untuk orang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa. Yang kedua, untuk orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga, untuk wanita hamil. Yang keempat, untuk yang menyusui.
Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka atas dasar ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Kenapa? Pertama, Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan qadha itu untuk yang pertama orang sakit, yang kedua orang safar, yang ketiga wanita haid. Yang sama dengan wanita haid, wanita nifas. Sementara wanita hamil tidak disebut orang sakit, tidak juga safar, bukan pula haid dan nifas. Maka dari itu orang hamil, kalau antum tanya ke dokter, Pak dokter, wanita hamil tuh sakit apa enggak sih? Enggak, sehat. Dia orang sehat. Mau disebut orang sakit enggak? Disebut safar kemana? Orang di rumah terus. Iya. Maka atas dasar itu, atas pendapat Ibnu Abbas wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat wanita hamil dan menyusui dia cukup bayar fidyah. Apa itu fidyah? Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Ingat, ayat ini tegas mengatakan bahwa fidyah itu harus berbentuk makanan. Gak boleh bayar fidyah dengan duit. Iya, ada orang terkadang karena gak tahu, wah saya mau bayar fidyah nih, kasih duit. Gak boleh. Karena Allah tegas mengatakan fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Berapa? Dalam riwayat Aisyah setengah sok. Iya. Fidyah itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,5 liter beras insyaallah. Sekitar itu. Iya. Miskin, memberi makan miskin. Ingat, memberi makan fidyah itu enggak boleh ke orang miskin yang sama. Misalnya kita 5 hari enggak puasa, mau bayar fidyah ke orang miskin itu lagi. Salah, Pak. 5 orang miskin yang berbeda. Anas bin Malik, ya, beliau pernah karena sudah tua renta tidak mampu puasa, beliau akhirnya 30 hari enggak puasa. Maka beliau undang 30 orang fakir miskin. 30 orang fakir miskin. Disuruh makan di rumahnya. Selesai. Ini diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Nah itu ya akhi, tata cara bayar fidyah. Iya. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Apa? Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang tatawwu kebaikan, maksudnya apa sih tatawwu kebaikan? Artinya, ya, siapa yang membayar fidyah dan kemudian dia melebihkan dari takarannya, itu lebih baik, dia itu kebaikan buat dia. Tatawwu itu namanya. Misalnya, ya, bayar fidyah kan berapa tadi? Setengah sok. Saya mau bayar fidyah buat satu orangnya 1 sok aja deh. Bagus. Allah mengatakan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka siapa yang tatawwu kebaikan itu lebih baik buat dia. Artinya kalau dia tambahkan lagi melebihi setengah sok, itu lebih bagus. 1,5 liter, tanggung jadiin 2 liter aja deh. Bagus kalau antum tambahkan, tapi jangan kurang. Kalau kurang enggak boleh, kalau lebih bagus. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Lalu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai hidayah untuk manusia. Wa bayyinat. Apa sih bayyinat itu, Pak? Bayyinat jamak dari bayyinah. Kata Ibnu Qayyim, bayyinah itu segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran berupa saksi ataupun kebiasaan ataupun yang lainnya yang sifatnya menjelaskan kebenaran. Maka Allah mensifati Al-Quran itu sebagai bayyinat, penjelas kebenaran. Dan memang Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah, kebenaran para Rasul, kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, kebenaran tentang apa? Hari kiamat, kebenaran tentang adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan yang lainnya. Al-Quran itu bayyinah.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas berupa hidayah dan furqan. Tahu enggak furqan apa? Furqan itu artinya pembeda. Pembeda apa? Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya Pak, kalau kita berdakwah kepada sunnah, kemudian kita dituduh pemecah belah, kita jawab aja, betul, dakwah kami memang memecah belah. Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Harus. Kami dalam berdakwah nggak bisa mempersatukan antara yang hak dan yang batil. Harus dipecah, yang hak kita katakan hak, yang batil yang kita katakan batil. Yang syirik ya kita katakan syirik, tauhid kita katakan tauhid, bid'ah ya kita katakan bid'ah, sunnah kita katakan sunnah, maksiat kita katakan ya maksiat. Tidak bisa mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena Al-Quran disebut Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan syahr di antara kalian, hendaklah berpuasa. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menyaksikan syahr di sini, Pak? Maksudnya melihat hilal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Ya. Namun Pak, terjadi perselisihan para ulama. Kalau ada orang melihat hilal, udah ngelihat, dia sampaikan ke qadhi, "Pak Qadhi, saya lihat hilal." Kata qadhi, "Maaf, saya tidak terima persaksian Anda." Apakah orang ini wajib berpuasa sendirian atau ia wajib berpuasa ikut keputusan qadhi? Sebagian ulama mengatakan wajib berpuasa sendirian karena dia sudah menyaksikan hilal. Sedangkan Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Sementara dia sudah menyaksikan. Sebagian ulama berpendapat enggak boleh. Dia wajib berpuasa bersama keputusan qadhi. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun." Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Tuh lihat. Berbuka itu pada hari kalian semua berbuka, itu beridul fitr. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Coba perhatikan Mas ya. Ini penting loh permasalahan ini. Iya. Rasulullah mengatakan puasa itu pada hari kalian semua. Kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, wa fassara ba'du ahli ilm hadzal hadis. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Waqal, mereka berkata, makna hadis ini adalah annas saum wal fitr ma'al jamaah wa idhamin nas. Bahwasanya puasa dan beridul fitri itu hendaknya bersama jamaah dan kebanyakan manusia. Jamaah yang dimaksud di sini pemimpin. Sehingga atas dasar ini kata Syekhul Islam, yang kuat adalah dia tidak boleh puasa sendirian. Dia harus mengikuti keputusan qadhi. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut? Allah mengatakan barang siapa yang menyaksikan syahr. Kata Syekhul Islam apa? Perhatikan, bagus sekali jawaban beliau. Asy-syahr disebut syahr dari kata masyhur. Dari kata apa? Masyhur. Arti kata beliau tidak disebut syahr kecuali kalau masyhur. Hilal disebut hilal dari kata istihlal yang artinya terlihat dengan jelas untuk semua orang. Maka tidak disebut hilal kalau ternyata hanya dilihat oleh segelintir orang. Maka kata beliau, kesalahan sebagian orang adalah kalau dia melihat hilal sudah dianggap masuk bulan.
Walaupun tidak masyhur, maka ini sebuah kesalahan kata beliau. Dikatakan masuk bulan kalau masyhur, dan tidak mungkin masyhur kecuali dengan setelah diumumkan oleh siapa? Qadhi. Maka dari itu ya akhi azakumullah, masalah penentuan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, itu bukan urusan individu, bukan urusan organisasi, bukan. Ini dikembalikan kepada penguasa, mereka yang akan mengumumkannya. Makanya Abul Hasan As-Sindi dalam Hasyiah Ibnu Majah berkata, "Wadh-dhahir minal hadits anna hadzal amr la yufawwad ila ahadin nas, bal yufawwadu ila al-imam." Kata beliau, yang zahir dari hadis ini bahwa urusan mengumumkan kapan puasa, kapan Idul Fitri bukan urusan individu, tapi itu diserahkan kepada imam. Mereka yang mengurusinya ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyyakum. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa pendapat yang benar Pak, bahwasannya kita tetap ikut keputusan pemimpin. Nah sekarang gini, di Cakung udah kelihatan, tapi tempat lain nggak kelihatan. Akhirnya pemerintah memutuskan ya untuk puasa esok harinya. Adapun yang di Cakung nggak diterima persaksiannya. Tahu-tahu yang di Cakung koar-koar. Itu pemerintah gimana sih udah terlihat sebenarnya gini-gini. Saya katakan ini orang nggak paham fikih. Para ulama saja ketika membahas tentang masalah orang yang melihat hilal, ya, kemudian ia laporkan ke qadhi, apakah dia wajib puasa sendirian atau ikut keputusan qadhi? Mereka mengatakan pertama apa? Wajib puasa sendirian aja, tapi jangan bilang-bilang ke orang, karena takut memecah belah kaum muslimin. Udah diam aja antum. Kalau antum merujika pendapat pertama, silakan puasa, tapi nggak usah koar-koar. Koar-koarnya antum tuh fitnah. Koar-koarnya antum tuh memecah belah. Iya. Atas pendapat yang paling kuat, ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama, yang para muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, justru tidak boleh ia puasa sendirian. Karena tidak disebut syahr kecuali apabila masyhur. Sementara itu tidak masyhur, maka wajib ikut keputusan qadhi. Gimana kalau ternyata qadhinya salah? Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada bedanya dengan imam dalam sholat berjamaah. Nabi bersabda tentang imam, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Kalau sholat mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka sholatnya salah, kalian tetap dapat pahala. Mereka yang berdosa. Selesai. Karena kan makmum kewajibannya ikut siapa? Imam. Kalau imamnya salah, dia yang dosa, kita nggak dosa. Demikian pula dalam hal ini kata beliau. Ya. Kalau ternyata pemerintah curang, ya dia yang dosa. Kita kan kewajiban kita bermakmum aja dalam masalah ini. Yang lebih salah lagi Pak, yang hanya mengandalkan hisab. Ya, ini jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, wal mu'tamidu 'alal hisabil falaki kama annahu dhallun fi syari'ah mubtadi'un fid din mukhti'un fil aqli wa ilmil hisabi nafsi. Kata beliau apa? Orang yang hanya sebatas berpegang kepada hisab saja, sebagaimana ia telah sesat dalam syariat, berbuat bid'ah dalam agama, salah pula dalam akal dan ilmu hisab itu sendiri. Kata beliau, li'anna ahlal hisab ya'lamun anna ru'yah la tandabitu bil hisab. Karena para ahli hisab tahu bahwa ru'yat hilal itu tidak bisa ditetapkan oleh hisab. Artinya tidak bisa tetap dengan hisab tersebut. Ya, karena yang namanya ru'yat itu sesuai dengan kekuatan penglihatan ya akhi. Maka inilah pendapat ya akhwat Islam yang harus kita pahami. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian Allah mengulangi lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Kenapa setelah Allah sebutkan seperti itu Allah berkata,
Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Yaitu mereka yang punya udzur untuk tidak bisa berpuasa, silahkan tidak puasa, itu mudah buat kalian. Yang sakit nggak usah puasa silahkan, tapi bayar fidyah, bayar qadha. Yang safar nggak puasa nggak apa-apa, tapi bayar apa? Qadha. Itu kemudahan buat kalian. Yang kedua, puasa kita sendiri mudah dibandingkan puasanya ahli kitab. Kita berpuasa hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara ahli kitab puasanya 24 jam. Mudah. Yang ketiga, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan agar kita bisa lebih mudah berbuat kebaikan. Dengan puasa, Allah akan permudah kita untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, insyaallah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Karena agama ini mudah, Pak. Nabi bersabda, "Inna dina yusrun." Agama ini mudah. Maka jangan disusah-susahin dong. Makanya semua perbuatan bid'ah pasti menyusahkan. Tuh lihat saja, semua perbuatan bid'ah menyusahkan, Pak. Karena dia sudah memberikan beban sesuatu yang tidak beban, Pak. Iya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Melaksanakan mana yang lebih berat? Melaksanakan apa meninggalkan? Jawabnya melaksanakan lebih berat. Meninggalkan itu berarti meninggalkan beban, selesai. Iya kan? Ketika kita katakan jangan lakukan karena ini perkara yang diada-adakan, ini memudahkan. Iya. Karena hakikatnya adalah jangan kamu bikin beban sendiri. Karena melakukan suatu perbuatan itu beban namanya. Dan pada asalnya seorang hamba itu tidak diberikan beban. Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Semua sifatnya yang membebani itu tidak disyariatkan dalam Islam. Maksudnya beban di sini artinya melebihi batas kebiasaan. Makanya ya akhal Islam ada kaidah usul fikih mengatakan begini, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sifatnya menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Itu diambil dari kaidah ini, dari ayat ini. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, mudah. Kalau antum nggak dapat air, silakan tayamum, mudah. Kalau antum musafir bisa qashar jamak, mudah. Iya. Kalau antum sakit nggak kuat puasa, fadhol. Antum sholat nggak kuat berdiri, duduk, silahkan. Mudah, semuanya mudah kok, alhamdulillah. Maka jangan disusah-susahkan. Ya. Ada orang yang menyusah-nyusahkan dengan cara membuat lafaz niat puasa. Yang mereka wajibkan harus nawaitu shauma ghadin begini. Ada orang bikin cara sebelum sholat dia niat usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin. Ya, bikin susah, Pak. Ya, sampai-sampai ada orang yang enggak berani sholat gara-gara enggak hafal niatnya, Pak. Kok kamu nggak sholat? Belum hafal niatnya. Ya Allah, ini namanya nyusahin. Ya. Maka agama kita mudah ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lalu Allah berfirman, "Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan. Dan kamu bertakbir mengagungkan Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa takbiran itu dimulai dari malam Idul Fitri. Kenapa? Karena Allah mengatakan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan dan hendaklah kamu bertakbir. Sementara di malam Idul Fitri sudah selesai jumlah bilangan Ramadan. Sehingga kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan disyariatkan takbiran di malam Ramadan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat takbiran itu disyariatkan semenjak keluar dari rumah sampai ke lapangan. Mereka berdalil dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah SAW dan dengan beberapa sahabat bertakbir ketika keluar rumah sampai ke lapangan. Namun hadis ini diperselisihkan
apakah ini hadis hasan atau dhaif. Syekh Albani menganggap hadisnya hasan karena menurut beliau ada dua jalan yang saling menguatkan. Sementara Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dan kepada ini juga pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, mengatakan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena jalan-jalannya muttarib, terjadi keguncangan. Ia berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri. Yahya bin Ma'in mengatakan periwayatan Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri terdapat padanya kelemahan. Kata Syekh Abdul Hasan, selain itu juga muttarib dalam matan dan sanadnya. Terkadang Az-Zuhri mengatakan, ia menisbatkan kepada orang-orang. Terkadang Az-Zuhri menisbatkan kepada ini. Sehingga kesalahan itu tampak dari Ibnu Abi Dhi'b. Dan kepada pendapat ini saya condong, bahwa hadis tersebut dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu Bapak sekalian, ya. Namun ada athar dari Ibnu Umar dan beberapa tabi'in bahwa Ibnu Umar memulai takbir dari semenjak keluar rumah. Dan kepada pendapat ini saya condong. Tapi saya nggak berani mengatakan bahwasanya pendapat yang takbiran di malam Id itu salah. Saya nggak berani. Karena itu pendapat dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah, Pak. Ibn Taimiyah lebih menguatkan dan membela pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, Ibn Taimiyah berdalil dengan ayat tadi. Dan hendaklah mereka menyempurnakan bilangan dan hendaklah bertakbir. Yang kedua, Ibn Taimiyah mendhaifkan juga riwayat yang tadi. Iya. Maka dari itulah tidak ada nas yang sahih dan sharih. Atas dasar ini Pak, silahkan amalkan sesuai yang dia pandang kuat. Tapi jangan membid'ahkan lawannya, jangan. Saya sangat merasa gimana ya? Sebagian para penuntut ilmu yang sangat fanatik kepada sebagian ustadznya, ketika melihat takbiran di malam Idul Fitri langsung katakan apa? Wah, ini bid'ah ini. Anjib. Akhi, jangan Anda katakan sesuatu itu bid'ah kalau Anda tidak punya pendahulunya. Syekh masyhur Hasan Salman pernah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Albani rahimahullah, tentang masalah jamaah kedua. Syekh, kenapa Anda hanya mengatakan makruh dan Anda tidak mengatakan haram, padahal hadisnya jelas? Apa kata Syekh Albani? Laisa li salafun fi hada. Saya belum punya pendahulunya. Saya enggak punya pendahulunya. Jadi saya enggak berani mengatakan haram. Bayangkan, Syekh Albani rahimahullah enggak berani mengatakan haram hanya karena tidak punya pendahulunya. Sama dalam hal ini juga. Kita jangan menganggap bid'ah sesuatu kalau kita tidak punya pendahulu dari para ulama. Siapa pendahulu Anda? Sementara masalah yang sifatnya diikhtilafkan dari zaman dahulu. Bahkan para ulama besar seperti Syekhul Islam pun merojihkan pendapat yang mengatakan disyariatkan takbiran di malam Idul Fitr. Maka dari itu jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan bid'ah ya akhi. Seperti misalnya, sholat lebih dari 11 itu bid'ah. Ya, ajib. Siapa ulama yang jadi pendahulu Anda yang mengatakan bahwa sholat malam lebih dari 11 rakaat bid'ah? Siapa pendahulu Anda? Tidak ada. Seperti ada yang mengatakan itu yang baca Al-Fatihah di belakang itu bid'ah. Siapa pendahulu Anda? Tidak ada pendahulunya. Akhi, ketika para ulama diam tidak menghukumi bid'ah, seakan-akan mereka bersepakat bahwa itu bukan permasalahan bid'ah. Dan ketika antum sendirian mengatakan bid'ah, antum seakan sudah menyelisih kesepakatan mereka. Gak boleh ya akhi, ya, bermudah-mudahan mengatakan seperti itu. Masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini, kata Ibnu Qayyim, jangan kita saling memaksakan pendapat kita. Anda yang merojihkan takbiran boleh dimulai di malam hari, silakan amalkan. Anda yang merojihkan pendapat bahwasanya takbiran lebih baik setelah ketika keluar dari rumah, silahkan amalkan. Yang salah itu memaksakan pendapat, bahkan menyesatkan lawannya. Sebuah kesalahan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah ini, dan kedhaifan hadis tersebut ya saya jelaskan juga dalam kitab saya yang berjudul Renungan Takbir. Antum ya di dalam kitab Renungan Takbir
saya bahas tentang renungan takbiran di hari raya Idul Fitri. Yang saya jelaskan juga di situ tentang kelemahan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bertakbiran dari semenjak keluar sampai ke lapangan. Saya jelaskan sebab-sebabnya dan ittirobnya di situ. Ya, dan yang rajih bahwa itu hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih atau hadis yang hasan, wallahu a'lam. Aduh, udah capek nih mas. Kitanya yang ngomong udah capek, antum yang dengar juga udah capek. Baik, kita buka tanya jawab aja lah ya. Yang mau nanya, fadhol, seputar Idul Fitri seputar Ramadan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah membayar fidyah dengan nasi kotak? Boleh. Nasi kotaknya, tapi jangan dikurang-kurangin ya takarannya ya. Ya. Kalau pakai nasi kotak nggak apa-apa, cuman takarannya juga harus sesuai. Itu aja. Ya. Karena kan ayat itu hanya mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan fakir miskin, berarti fidyah itu harus memberi makan. Apakah mentah atau matang enggak dijelaskan. Dan kaidah usul fikih mengatakan suatu dalil yang sifatnya mutlak atau umum harus dibawa kepada mutlak dan keumumannya. Enggak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka Allah mengatakan fidyah memberi makan berupa matang apa enggak Ustaz? Anda jangan nanya, yang penting beri makan, udah selesai. Jangan kayak ahli kitab. Ketika Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Nanya, sapinya warnanya apa? Ya, yang kayak gimana? Salah, itu pemahaman yang salah. Allah mengatakan fidyah memberi makan fakir miskin. Udah, beri makan apa aja, yang penting beri makan. Mau mateng kek, mau enggak mateng, pokoknya itu memberi makan. Paham enggak? Ya. Dan tentunya makanan yang dimaksud dengan makanan pokok yang dimakan orang-orang di situ. Ya. Saya kalau habis sholat sunnah yang dibaca istighfar sambil nunggu sholat wajib, hukumnya bid'ah enggak ya Ustadz ya? Melanggengkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya sehingga diyakini sebagai sebuah sunnah nggak boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca bukan dengan keyakinan itu sunnah, sebatas hanya ingin memperbanyak istighfar dan yang lainnya, silakan. Ya. Maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita, Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan itu sunnah, Pak. Jadi seakan-akan kultum tarawih itu bagian dari tarawih. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat tarawih nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Iya. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Iya. Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Sesuatu yang sunnah saja, kata Ibnu Qayyim, gak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib. Gak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh, jadi bid'ah jadinya Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Atau misalnya setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong, supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat tarawih. Iya.
Kebetulan diberi kepercayaan untuk mengawali imam tarawih awal malam Ramadan. Tapi ana orang bodoh dalam hal kaifiyah bilangan rakaat dalam tarawih dan bacaan surat apa saja dari rakaat awal dan berikutnya, mohon penjelasan. Kalau nggak tahu mendingan antum suruh orang lain aja yang tahu, Mas. Antum jangan pede jadi imam kalau antum nggak punya ilmu. Sebab kalau gitu antum siap menanggung dosa orang banyak. Siap nggak menanggung dosa makmum? Jangan kita ini bermudah-mudahan untuk jadi imam. Kalau memang antum punya keilmuan dan antum hafalannya banyak, silahkan. Karena untuk jadi imam itu pertama bukan cuma hafalan, tapi juga punya pengetahuan tentang ilmu, terutama fikih sholat. Bagaimana kalau terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan, apakah sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Ini kan penting untuk diketahui. Kalau antum gak punya ilmunya, aduh jangan deh pede-pedean begitu, ya bahaya, Mas. Kan sudah sebutkan tadi hadisnya, kalau imam salah, makmum dapat pahala, imam dapat dosa. Lah gimana itu? Udah gitu antum makharijul hurufnya ngaco juga, gimana coba? Harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, di jim semua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngaco. Hati-hati, Mas. Makanya antum yang dipercaya untuk jadi imam, lihat kepada diri sendiri, mampu atau tidak. Kalau antum merasa tidak mampu, jangan pede, mendingan mundur aja. Mendingan mundur. Iya. Apabila sedang sahur tiba-tiba adzan, apakah makanan yang sedang dikunyah boleh ditelan? Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas dan adzan terdengar, fala yadhahu hatta yaqdiya min, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Maka kalau kita lagi menelan, kunyah aja terus, telan, enggak masalah. Atau antum langsung ambil minum, habisin, bah selesai. Ya, daripada antum keselak. Ya. Apakah penentuan hari dalam Islam dimulai dengan maghrib? Secara sharih tidak ada dalilnya. Secara tegas ya tidak ada dalilnya. Ya. Namun ikhwata Islam azakumullah, Allah Ta'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Ya. Matahari tidak berhak untuk mendahului bulan, dan malam tidak berhak untuk mendahului siang. Maka terkadang Allah menyebutkan sesuatu itu dengan memulai sesuatu dahulu. Maka Allahu a'lam ya, bahwa malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Misalnya malam Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Bukan masuk hari Minggu. Berarti kalau Minggu malam, Minggu malam Senin. Berarti malam Senin itu masuk pada hari Malam Senin masuk pada hari ya Senin. Ya. Malam Senin, kalau misalnya antum lahiran anak jam 10 malam. Malam apa? Malam Rabu. Berarti masuknya hari apa? Rabu. Berarti hitungnya dari hari Rabu itu berarti 1 hari. Untuk 7 hari berikutnya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti antum ya. Kalau misalnya memang ternyata lahirannya misalnya pada malam begitu. Ya, Allahu a'lam. Apakah sama pahala dan berkah sahur di hari-hari biasa selain di bulan Ramadan? Sama. Karena kan hadisnya mutlak. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Enggak dijelaskan sahur untuk Ramadan apa sahur untuk Senin Kamis. Sama semua. Kan sudah sebutin tadi,
kaidahnya, suatu dalil yang mutlak jangan diikat dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Suatu dalil yang umum jangan dikhususkan dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Dalilnya jelas, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Sahur yang mana? Nggak dijelasin. Berarti semua masuk semua sahur. Ya. Nah ini kaidahnya Pak. Nah, makanya para sahabat itu Pak, mereka pemahamannya seperti itu. Mereka tidak berani untuk mengkhususkan kecuali dengan dalil. Contoh misalnya, ketika Allah turunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Apa yang terjadi? Para sahabat datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayat ini berat sekali ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah?" Karena ayat itu mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Kata zalim di sini mah umum. Masuk padanya zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain. Sehingga mereka bingung, Rasul ini berat sekali ayat ini. Kemudian Rasul mengatakan, ya, yang dimaksud zalim di situ syirik. Baru setelah ada dalil, mereka faham, oh, maksud zalim dalam ayat itu syirik. Jadi begitu Pak. Jadi pahami hadis itu ya dengan seperti itu. Ya. Salah enggak ya? Kalau mau sholat sunnah dengan sholat wajib pindah tempat, sunnahnya begitu, tapi enggak harus. Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW apabila telah selesai sholat wajib dan beliau mau sholat sunnah, beliau maju atau beliau mundur. Itu dalam riwayat Abu Daud. Dan ini hanya perbuatan. Kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada wajib, kecuali bila ada perintah. Sedangkan ini hanya perbuatan. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi melarang. Rasulullah melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar. Nabi SAW melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau. Berarti kalau antum habis sholat maghrib, nggak boleh langsung berdiri untuk sholat sunnah, nggak boleh. Sampai antum zikir-zikir dulu, berbicara, atau antum pindah tempat keluar. Artinya sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, nah itu ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Nenek saya pikun, tidak bisa puasa dan sholat. Apa harus bayar fidyah? Iya, kalau memang ternyata tidak bisa puasa dan dia sudah pikun, lemah, maka bayarkan fidyah. Jika anak-anaknya tidak ada yang peduli, bagaimana hukumnya? Dosa itu. Anak-anaknya tidak peduli, dosa. Iya. Karena mereka tidak berusaha untuk membantu ibunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya i'tikaf bagi wanita yang dicerai suami tapi sudah habis masa iddah? Apakah boleh i'tikaf? Wanita boleh i'tikaf. Ya, dengan ijma para ulama. Karena dahulu para istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah i'tikaf di masjid. Ya. Bahkan di zaman Nabi pun juga sebagian istri Nabi ikut i'tikaf. Ya, pernah Nabi SAW mengizinkan istrinya yang bernama Ummu Salamah apa Aisyah saya lupa untuk ikut i'tikaf. Rupanya istri Nabi pun bikinlah kemah di sisi kemahnya Nabi SAW. Rupanya istri Nabi yang lain cemburu, pada bikin kemah lagi. Akhirnya Rasulullah pas masuk masjid, ini kemah-kemah siapa? Banyak sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kemah-kemah istrimu, semuanya mau i'tikaf. Waduh. Akhirnya Rasulullah menyuruh istri-istrinya jangan i'tikaf di malam. Akhirnya Rasulullah tidak jadi i'tikaf di bulan itu. Dan beliau qada i'tikafnya di bulan Syawal. Gara-gara itu beliau tidak jadi i'tikaf. Ya. Jadi akhirnya i'tikafnya di bulan Syawal. Boleh enggak ibu-ibu sholat tarawih di rumah? Akhi,
perempuan yang lebih utama memang di rumah. Kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau ada yang berkata, kan sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita jawab, mana yang lebih utama? Sholat tarawih apa sholat duhur berjamaah? Hah? Mana yang lebih utama? Sholat tarawih berjamaah apa sholat subuh berjamaah? Mana yang lebih utama? Sholat tarawih berjamaah atau sholat maghrib berjamaah? Kalau yang wajib aja para wanita tetap disyariatkan di rumah, yang lebih utama, apalagi yang sunnah, ya, maka tetap yang lebih utama perempuan di rumah. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, silakan, nggak boleh dilarang. Karena Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Tadi dikatakan perempuan hamil dan menyusui bayar fidyah, lalu setelah 2 tahun belum mampu bayar fidyah. Apa yang dilakukan dan apakah berdosa atau tidak ya Ustadz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, dan membuat orang lain celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Aku mensetubuhi istriku di waktu siang ya Rasulullah. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu kamu bayar, ya, makan fakir miskin 60 orang miskin. Kata sahabat ini, makanan dari mana ya Rasulullah? Aku gak punya makanan. Kalau begitu kamu puasalah 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, aku sudah tua, gak kuat ya Rasulullah. Makanya Rasulullah diam. Tiba-tiba ada orang datang membawa 2 ember kurma, diberi ke Rasulullah. Rasulullah, tadi siapa yang bertanya? Aku ya Rasulullah. Ini bawa ember-ember ini, beri makan fakir miskin. Ya Rasulullah, di tempat saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ala afqar minna ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Kami orang miskin banget. Melihat itu Rasulullah tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, ya udah kamu kasih makan istrimu sana. Akhirnya Rasulullah menggugurkan itu semuanya karena dia tidak mampu. Kapan batas waktu bayar fidyah berakhir sama dengan waktu bayar qadha? Ya. Tapi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Di masjid kami ketika tarawih masih dilakukan solawat ketika jeda tarawih, pembacaan doa tarawih dan melafazkan niat puasa bersama. Apakah kami dimintai menjadi imam? Boleh? Boleh aja. Kalau antum sudah saya sebutkan tadi, memang antum berhak jadi imam. Karena kan untuk jadi imam itu ada syarat-syaratnya Pak. Di antaranya hafalannya memadai, yang kedua kefasihan lisannya, keilmuannya. Gak boleh sembarangan jadi imam tuh. Ya, kalau memang antum menganggap anak insyaallah bisa, ya udah jadilah imam. Tapi ingat, antum tetaplah amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Memakai obat tetes mata batal nggak puasanya? Enggak. Karena yang batal itu dengan kesepakatan para ulama, makan, minum, atau yang sejenis dengan makan dan minum seperti apa? Infus. Adapun tetes mata atau suntik di pantat itu enggak membatalkan. Ya. Bagaimana kita puasa di lingkungan atau tempat kerja yang berbau dengan orang yang tidak puasa, bahkan merokok, dan kita tidak bisa menghindari asap rokok? Apakah puasa kita batal? Tidak batal. Karena masalahnya kita tidak bisa menghindar. Ketika kita berusaha menghindar, ya terisap juga, nggak sengaja namanya Pak.
Sama ketika antum ngelewatin tempat berasap, banyak asapnya, asapnya kecium. Atau antum lagi goreng sesuatu, lagi puasa, aromanya kecium, ya. Maka seperti ini dimaafkan, gimana lagi, ya. Allahu a'lam. Asal antum jangan sengaja aja dicium-cium. Ya. Boleh. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, dan saya ucapkan kepada antum semua selamat menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan, ya, selama bulan Ramadan nanti sampai akhir daripada bulan Ramadan. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.